Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube aku, Juntri Harizia Nertiniro dari kelas 22B. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang psikologi sastra melalui id, ego, dan superego. Nah, sebelum saya melanjutkan menjelaskan materi tentang psikologi sastra, teman-teman sudah subscribe belum nih channel YouTube saya? Jika belum, subscribe terlebih dahulu ya. Jadi, teori psikologi sastra adalah cabang ilmu sastra yang digunakan untuk mendekati atau mengkaji suatu karya sastra dari sudut pandang psikologi. Teori psikologi sastra ini juga mengkaji tentang id, ego, dan superego. Nah, jadi id itu adalah sistem kepribadian yang asli, dibawa sejak lahir. Dari id ini, kemudian akan muncul ego dan superego. Id berisi semua aspek psikologi yang diturunkan seperti insting, impuls, dan drift. Nah, selanjutnya ada namanya ego. Jadi ego itu berkembang dari id agar orang mampu menangani realita sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realita, reality principle, usaha memperoleh kepuasan yang dituntut id dengan mencegah terjadinya tegangan baru atau menunda kenikmatan sampai ditemukan objek yang nyata. Nah, yang terakhir ada namanya superego. Jadi, superego adalah kekuatan moral dan etik kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik sebagai lawan dari prinsip kepuasan id dan prinsip realistik dari ego. Selanjutnya, saya akan menjelaskan novel Pasung Jiwa mengenai teori psikologi sastra melalui id, ego, dan superegonya hanya melalui suara saja ya teman-teman. Yang pertama yaitu id. Id dalam novel Pasung Jiwa, tokoh utama dari suasana adalah suara gitar, gendang, dan seruling. Semua berpadu indah dan bergairah. Orang-orang di sekelilingku juga ikut bergoyang. Kepala mereka menunduk, miring, menengadah, sambil mulut tetap terus bernyanyi. Perlahan, tubuhku mulai bergerak. Tanpa aku sadari, aku pun ikut bergoyang. Pada kutipan di atas menandakan adanya id yang melekat pada tokoh sasana. Id yang terdapat pada tokoh sasana muncul secara alamiah karena adanya dorongan dari insting dan juga impuls bahwa yang menggerakkan sasana bergoyang adalah insting yang berawal pada saat berada di antara orang-orang yang bergoyang. Nah, yang kedua adanya ego. Adapun kutipan ego dalam novel Pasung Jiwa adalah tanpa aku sadari aku ikut bergoyang. Awalnya hanya goyangan kecil, lalu tanganku mulai bergerak. Lalu tubuhku meliuk ke kanan dan ke kiri. Seluruh tubuhku, aku menirukan goyangan orang-orang yang ada di sekitarku, mengikuti suara-suara yang mereka keluarkan. Kutipan di atas menandakan adanya ego yang terdapat pada tokoh sasana. Ego yang ada pada sasana tersebut hanya untuk memperoleh kesenangan, kepuasan, atau kenikmatan sesaat dengan memprioritaskan kebutuhan saja. Sangat jelas, ego pada kutipan di atas hanya untuk kesenangan dan kenikmatan saja. Nah, yang terakhir ada namanya superego. Adapun kutipan superego yang terdapat dalam novel Pasung Jiwa ini dari tokoh sasana adalah sesekali aku memejamkan mata dan merasakan nikmat yang berbeda saat mataku terpejam, tiba-tiba tanganku ditarik orang, tarikan yang sangat kasar. Aku tergelagap. Baru kemudian aku sadar siapa yang menarik tanganku. Ibuku. Aku itu akan bisa datang ke sini sendiri dengan jalan kaki, walaupun baru pertama kali. Ini baru pertama kali. Banyak sekali hal pertama yang kudapatkan malam ini.
Malam ini adalah malam terindah dalam 12 tahun usia aku. Aku tak akan melupakan dan menyesalinya, meski aku harus menanggung akibatnya. Pada kutipan di atas, terdapat superego pada tokoh Sasana pada kalimat malam ini adalah malam terindah dalam 12 tahun usia aku. Aku tak akan melupakan dan menyesalinya, meski aku harus menanggung akibatnya. Terdapat nilai moral yang baik ataupun yang buruk, karena Sasana menyadari dan tidak menyesal atas kejadian itu. Bahkan, Sasana juga harus menanggung akibatnya dari kesenangan yang ia lakukan. Hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai teori psikologi sastra. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di video selanjutnya. Bye-bye.